Karya ayam Malaysia dinobatkan sebagai stew terbaik dunia dalam senarai 50 stew terbaik oleh Taste Atlas bagi. Always said that Malaysia's greatest advantage is selling point is its. Sumpah, dulu aku skeptis banget sama Malaka. Aku pikir, kota kecil bisa ngapain aja sih? Tapi ternyata dia langsung bisa membuat aku berpaling dari KL. Lagi-lagi Malaysia menjadi perhatian dunia. Kali ini kari ayam Malaysia menjadi salah satu hidangan yang terenak di dunia. Wow, atau terbaik di dunia. Tentunya ini sangat luar biasa ya Malaysia di dalam mempopulerkan makanannya. Sehingga dengan adanya penghargaan makanan terbaik di dunia ini, tentunya para pelancong pun juga akan semakin penasaran dengan makanan yang ada di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Bukan hanya berbicara tentang soal makanannya saja, tetapi wisata-wisata di Malaysia juga menjadi perhatian orang Indonesia. Awalnya mengira Malaysia itu hanya Kuala Lumpur saja yang begitu sangat indah dan menarik. Tetapi kalau sudah ke kalau sudah ke negeri lain atau daerah lain, ternyata orang Indonesia ini dibuat terkejut dan juga suasana raya di Malaysia yang dimana orang Indonesia pun juga kaget. Kalau raya di Indonesia biasanya kan 1 minggu, 2 minggu sudah habis. Tapi kalau di Malaysia memang benar-benar 1 bulan. Bukan hanya orang Indonesia saja yang terkejut, tetapi open house yang ada di Malaysia ini juga menjadi perhatian dari berbagai orang luar negara. Seperti apa videonya, dan inilah hidangan makanan Malaysia yang begitu sangat populer, bahkan sampai-sampai juga dijual di Indonesia. Kita simak dan kita reaction videonya bersama-sama. Oh iya, sahabat-sahabatku semua, ada perbedaan raya di Malaysia dengan di Indonesia yang agak cukup jauh ya. Kalau di Malaysia setiap tahun itu pasti ada lagu raya. Dan masyarakat di Malaysia berlomba-lomba dalam menciptakan lagu raya terbarunya, versi terbaiknya. Tapi kalau di Indonesia tidak ada lagu raya ya. Kalau saat lebaran memang agak berbeda. Inilah yang membedakannya. Langsung kita simak dan kita reaction videonya bersama-sama. Karya ayam Malaysia dinobatkan sebagai stew terbaik dunia dalam senarai 50 stew terbaik oleh Taste Atlas bagi April 2025. Pengumuman itu dibuat oleh Taste Atlas, sebuah platform makanan dalam talian yang menggambarkan laman itu sebagai ensiklopedia rasa dan atlas dunia bagi hidangan tradisional, bahan tempatan serta restoran tulen. Dalam satu hantaran di Facebook, Taste Atlas mengucapkan tahniah kepada pemenang dengan kaption, "Tahniah 50 stew terbaik kedudukan Taste Atlas April 2025. Kari ayam menduduki tempat pertama, diikuti kari Panang dari Thailand dan Dash dari Armenia, manakala Muh Makhani dari India dan Kale Pache dari Iran melengkapkan 5 tangga teratas. Taste Atlas dalam laman sesawangnya menyatakan bahawa penarafan makanan dibuat berdasarkan pendapat komuniti globalnya selain kualiti dan keaslian sesuatu hidangan tradisional. Antara stew lain dalam 10 tempat teratas termasuk rendang dari Indonesia ke-6, Keema dari India ke-8 dan Hangka Burgundy dari Turki ke-9 mencerminkan pengaruh kuat masakan Asia. Menurut platform itu, lebih 10,000 item makanan dan minuman dikatalogkan setakat ini dengan ribuan lagi sedang dalam kajian dan pemetaan termasuk pelbagai kepakaran tempatan yang jarang dikenali atau hampir dilupakan. Dan ternyata hidangan rendang harus rela turun tangga ya. Dan bukan menjadi salah satu makanan terbaik di dunia. Tetapi justru makanan tradisional negara tetangga kita yang dimana memang hampir setiap kedai-kedai atau setiap restoran akan menyajikan makanan tersebut. Di antara salah satunya adalah kari ayam. Menjadi salah satu hidangan makanan terbaik di dunia. Nomor 1. Wow, luar biasa memang negara tetangga kita dalam bab soal makanan tradisionalnya. Oke, langsung kita ke video selanjutnya. Ternyata orang Indonesia dibuat kaget dan terkejut ketika open house di Malaysia raya sampai 1 bulan. Bahkan bukan hanya orang Indonesia saja, orang daripada luar negara terkejut dengan raya di Malaysia yang menghidangkan berbagai aneka jenis minuman dan makanan.
Oke, kita simak videonya bersama-sama. Kalian percaya nggak kalau di Malaysia itu masih Lebaran? Ya, kalian nggak salah dengar. Memang di Malaysia orang rayain Lebaran itu satu yaitu full di bulan Syawal. Kali ini aku lagi diundang sama warga karena ada yang open house buat jamuan raya. Memang di sini selalu satu bulan penuh itu bergilir-gilir buat open house, dan bukan di rumah saja tapi di surau, lepas itu di masjid, dan di kantor tempat orang kerja pun selalu ngadain acara jamuan raya. Ini menurutku adalah tradisi yang sangat bagus. Contohnya ini aku pergi ke salah satu jemaah karena mengundang kita setelah habis sholat isya terus ke rumah, dan tadi kita sudah selawatan dan setelah itu kita makan bersama. Dan suasananya sungguh kekeluargaan. Meskipun aku orang luar dan bukan warga Malaysia, tapi aku gak ada diskriminasi sama orang-orang. Aku dianggap sebagai saudara Muslim, dan karena aku sering ke Solo, alhamdulillah banyak teman juga di sini. Dan orang daripada luar negara pun juga dibuat shock dan terkejut dengan suasana raya di Malaysia. Salah satunya open house, yang dimana setiap surau, setiap masjid biasanya akan mengadakan open house jamuan raya. Bukan hanya di masjid-masjidnya saja sahabatku semua, tetapi di perkantoran, kemudian di rumah warga. Ini merupakan salah satu tradisi Lebaran di Malaysia. Kita bisa melihat sendiri aneka jenis minumannya yang begitu beraneka ragam. Apple asam boy, kemudian blue asam, mango, mojito. Memang tidak bisa dinafikan. Keanekaragam jenis makanan di Malaysia itu memang begitu sangat banyak, dan minumannya pun juga berwarna-warni. Lihat sahabat-sahabatku semua. Wow, kalau di kampung saya belum ada minuman seperti ini. Saya akan belajar banyak-banyak dari Malaysia ya, supaya juga bisa membuat minuman-minuman yang seperti di Malaysia. Ini kalau dijual di kampung saya memang sangat laris manis. Masya Allah, semangat luar biasa abangnya. Nampaknya memang benar-benar padu rasanya. Always said that Malaysia's greatest advantage selling point is its. Yang ini di rumah warga, sahabatku semua. So I am so glad today. Tapi kita bisa lihat sendiri kemeriahannya. Ada nasyid. Just look at that. How is the vibe? How much better is that than in the city center? Apologies to everyone. Dibuat kagum orang luar negara dengan jamuan raya di Malaysia. Wow. Cannot be compared. Love Malaysia. Tapi rasa macam di Malaysia. Iya kan? Iya kan? Tapi aku tidak dari luar Indonesia. Ya tahu lah. Tapi temen aku bukan lagu Malaysia, nah malah dia nyanyi sama dia. Orang Indonesia tapi suka dengan lagu raya Malaysia. Pulang ke desa, ibu dan ayah keriangan, bersyukur tak terkira. Bertukar senyuman dan salam. Jadi lagu raya di Malaysia memang viral di Indonesia. Bahkan dinyanyikan berbagai artis di Indonesia. Mungkin tahun depan saya rasa Indonesia pun juga akan membuat lagu raya seperti di Malaysia. Memberikan ketenangan dan menenteramkan jiwa. Kue dan mue beraneka macam, takkanlah jangan ada dipandang. Ketupat rendang sila dinikmati. Kawan pernah memasak malam ke pagi. Wajib dan dodol, jangan lupakan peninggalan nenek zaman berzaman. Orang Indonesia pun sampai hafal ya lagu raya Malaysia. Duit raya lu pernah diberi. Bagilah baca-baca. Upin Ipin sampai sebegininya ya. Ipin Upin di Indonesia. Kenapa mereka ketawa? Nggak tahu, Wak. Baru selangkah udah malu. Aku mau pesan ayam gulai, ayam goreng, ayam rendang, semua ayam aku mau, Upin. Kalau kamu pesan semua ayam, aku makan apa? Makan hati. Bocil siapa nih nyasar? Ayam goreng, ayam goreng, ayam goreng. Oh ya ada. Ayam goreng, ayo. Di sini ada ayam goreng. Kau ni apa? Mau ayam goreng. Aku nggak ada duit.
Kamu ada nggak? Sampai pakai kostum Ipin Upin. Karena film Ipin Upin itu bukan hanya dinikmati oleh anak-anak saja, tapi orang dewasa pun juga suka nonton Ipin Upin. Ya, aku sakit sayang. Malu dia. Diliatin ibu-ibu, guys. Ipin Upin makan ayam goreng, ayam penyet. Upin, gimana ayam gorengnya? Enak. Dari mulai tradisi raya di Malaysia dengan di Indonesia itu memang ada perbedaan. Salah satunya kalau raya di Malaysia dirayakan 1 bulan penuh, open house diadakan dari di masjid, di surau hingga di rumah warga, di perkantoran, saling bergantian. Bahkan orang Indonesia pun juga sangat dibuat kagum dengan tradisi lebaran open house raya jamuan raya makanan di Malaysia. Orang Indonesia ini begitu sangat istilahnya disambut dengan ramah tamah dan seperti keluarga sendiri. Ya, memang orang Malaysia dalam menyambut tetamu begitu sangat ramah tamah, Mas. Jadi nggak perlu khawatir. Nggak ada yang istilahnya, oh kamu orang seberang, kamu orang ini. Nggak ada. Alhamdulillah selama saya berada di Malaysia pun saya juga punya teman-teman yang sangat baik dan ramah tamah. Kemudian dari soal film Ipin Upin, di Indonesia pun juga begitu sangat viral ya. Bahkan ditonton oleh orang-orang dewasa juga. Tadi mbaknya dan abangnya sampai memakai kostum film Ipin Upin. Mungkin karena begitu sangat suka nonton film Ipin Upin ya, sehingga sampai berkostum film Ipin Upin. Kemudian open house jamuan raya di Malaysia ini juga membuat shock dan terkejut dengan orang-orang daripada luar negara. Mungkin hal seperti ini hanya ada di Malaysia. Oke, sahabat-sahabatku semua, langsung kita simak video berikutnya. Sebenarnya bukan hanya tentang makanannya saja yang menjadi sorotan ya, atau menjadi perbincangan di media sosial. Tetapi wisata-wisata di Malaysia ini juga begitu menjadi daya tarik tersendiri bagi para pelancong yang datang ke Malaysia. Bahkan orang Indonesia ini dibuat terkejut dan shock ketika melihat suasana di Melaka. Namun di sisi lain makanannya pun juga menjadi daya tarik perhatian bagi para pelancong yang datang ke Malaysia. Dan juga makanan Malaysia menjadi salah satu inspirasi di Indonesia. Salah satunya di antaranya apabila ada orang yang mungkin dulunya pernah kerja di Malaysia, kemudian mendapat ilmu daripada Malaysia, sehingga mereka pun kalau pulang ke Indonesia membuka usaha makanan seperti yang ada di Malaysia. Langsung kita simak dan kita reaction videonya bersama-sama. Trying Malaysian breakfast for the first time. Good morning, guys. It's 8 a.m. right now, and right now we want to try Malaysian breakfast. What is this? Roti cheese? Roti canai. The best bread in the world. Okay. Here we have roti bomb. We tried with the orange sauce. What's the orange sauce? Dal. Kari dal, Kak, itu enak kari dal. I love this one. Wow. Shock terkejut dengan rasa roti canai. I like this one. Ini sedap banget, guys. Sedap banget, guys. Orang Melayu yang nonton vlog ini, aku nggak tahu kalian ngerti nggak kalau aku pakai bahasa Inggris, makanya aku pakainya bahasa Inggris. The classic roti canai original. Empty. What sauce is this? Curry. I like it, but there's no flavor in it. Ini salah satu roti yang terenak di dunia. Ternyata Malaysia memiliki aneka makanan. Very good. So this is with condensed milk, all different. This has no topping, like it's the original one. Then we have like with cheese, and then with condensed milk, and there's a lot of more flavors. I want to move to Malaysia. Nah, ini adalah salah satu anak muda daripada Malaysia yang begitu sangat-sangat luar biasa skillnya dalam pembuatan roti canai. Wow, luar biasa ini. Awas mas, masnya yang buat saya yang kaget, terkejut, takut jatuh itu rotinya. Wow, diputar-putar. Kok nggak itu ya, nggak koyak ya, atau nggak pecah. Wow, ini abang-abangnya memang begitu sangat luar biasa skillnya. Wow,
tentunya. Assalamualaikum Muiz. Siap lah. Oi, lama saya tak main ni. Kau kedai makin besar ni. Alhamdulillah. Ada yang datang ni. Dah berapa lama dah buka kat sini? Dalam 30 tahun lah. 30 tahun? So ni waktu operasi pukul apa? Waktu operasi kita ada 2 shift. 2 shift? Ya. Okey. Pagi pukul 7 sampai 12.30 hari. Pukul 5 sampai 10.30 malam. Oh lah buka 2 kali no? Ya. Dulu sekali je. Hari Selasa. Cuti hari Selasa. Roti canai So nama kedai ni Roti Canai Terbang Pokok Sena. Lemak dia betul-betul bersebelahan dengan tu Balai Polis Pokok Sena. Tengok dia punya menu dia kan. Bukan main banyak. Oi, macam-macam ada. Mau tengok. Roti canai, apa nama? Roti canai sarang burung. Roti gulung bercerau, roti dol, roti telok bercerau, roti roll, roti pisang coklat, cheese tarik, murtabak Maggi pun ada. Lepas tu kali belakang pula nampak tu ha. Macam-macam ada. Roti telok bawang, roti bom pun ada. Ui, banyak. Roti telok bercerau. Kedai-kedai seperti ini sangat enak loh. So untuk pagi ni, ini dia menu yang sudah order. Roti canai sarang burung daging. Jadi harga dia RM7.5. Telur 3 biji dia buah. Lepas tu dekat atas ni ditambah dengan dia punya inti daging. Selain daripada inti daging ada juga ayam dan juga sardin. Dimakan pula dengan buah dal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana bang rasanya? Pasti enak. Yummy. Garing dia. Tetapi di dalam garing-garing tu ada dia punya lembut dia. Saya rasa dia punya inti daging dia. Creamy di dalam. Gimana bang? Enak. Pedas-pedas sikit. Dia punya inti daging ni. Pedas yang light-light je. Roti canai ambil dia punya inti daging sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Enak. Warung Hunter nama channelnya. Bosan ke KL? Bosan ke KL? Ke Malaka aja. Ada apa mas kira-kira di Malaka? Kalau kalian ke Malaysia, mainnya jangan ke KL mulu. Ternyata ke Malaka juga seru jangan banget loh. Jangan di KL melulu. Sumpah dulu aku skeptis banget sama Malaka. Aku pikir kota kecil bisa ngapain aja sih. Jangan. Tapi ternyata jangan remehkan, dia mas. Bisa membuat aku berpaling dari KL. Lalu lintasnya sepi, adem, udaranya yang bersih. Cocok banget bagi kalian yang ingin lari dari hiruk pikuknya kebisingan kota. Di Bandara KLIA, aku turun sampai ketemu loket bus dengan tujuan langsung ke Malaka Sentral. Tips kalian langsung beli di sana aja ya, karena kalau lewat aplikasi, kalian udah harus pilih jamnya, ntar kepikiran lagi atau buru-buru. Kalau udah kalian beli, kalian tunggu aja, di sampingnya itu langsung tempat tunggu kok. Ini aku beli tiket busnya seharga Rp30 per orangnya. Dari KLIA ke Malaka itu memakan waktu sekitar 2 jam perjalanan dengan bus. Tapi tenang aja, pemandangan yang disuguhkan dan jalan yang mulus bakal buat kamu nggak merasa 2 jam. Sampai di Malaka Sentral, aku tinggal naik Grab untuk ke hotel aku. Untuk hotelnya di video berikutnya ya. Dari hotel aku tuh, semua ikonnya Malaka itu dekat banget. Bisa ditempuh dengan jalan kaki masa. Di dekat sini juga ada pusat oleh-oleh, namanya Oleh-oleh Melaka. Perjalanan kaki aku kali ini nggak berasa capek sama sekali. Masalahnya pemandangan yang mereka suguhin itu loh. Museum Samudra, John Cross, Menara Taming Sari, River Cruise, Das Square, Statue, semuanya nggak sampai 10 menit jalan kaki. Kalau kalian capek, kalian juga bisa naik becak dong. Membuat terbuka orang Indonesia yang awalnya kota kecil ada apa saja sih, tapi faktanya setelah sampai. Kalian dengar nggak suara burung-burung tadi? Ini aku berada di John Cross Street depan Dutch Square. Anehnya walaupun banyak suara burung, aku sama sekali nggak lihat burungnya masa. Ada banyak yang ingin aku share ke kalian tentang 2 hari aku di Malaka ini. Berikutnya aku kasih tahu tentang makan-makanan di John Cross Street ya. Tunggu part 2-nya. Makcik, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jualan apa ini makcik? Jual roti canai. Bahasanya pun bahasa Melayu Malaysia ya. Sambil tapi ini di Indonesia. Bisa. Wah, boleh. Coba. Depan. Waduh. Jangan gitu teman. Ilmu daripada Malaysia dibuat ini usaha Malaysia asli, masih, ya? Di rumah. Oh, ini teman. Dari Malaysia, Made in Malaysia, bukan perindapan tapi ini. Nah, ini teman-teman. Nah, kalau sore-sore gini makcik makan roti canai gini, ini pakai telur ya makcik ya? Roti canai telur. Sambil minum apa ini makcik? Teh tarik atau kopi luwak. Oh, teh tarik kopi luwak juga ada. Wow. Oh, kopi luwak. Ada kopi luwaknya. Oh, itu teman-teman kopi luwaknya, Wah. Boleh makcik ya? Boleh. Ya. Mantap ini ya kan? Kopi luwak. Nah, ini yang dibakar. Tapi kalau untuk membuat roti canai seperti ini juga tidak mudah sahabatku semua. Perlu belajar skill ya. Roti canai tadi langsung aja dipanggang kurang lebih selama 5 menit sampai kecoklatan. Dan yang bikin unik adalah proses ketika roti canainya mateng. Nah, kita simak aja yuk biar kalian gak penasaran. Ini udah mateng makciknya? Iya. Wah, ditepuk-tepuk. Ini dipukul-pukul makcik. Seperti di Malaysia. Biar
jadi bunga. Oh, nggak nangis dia nanti kalau dipukul-pukul. Nggak nangis, Mas. Oke, teman-teman. Wah, ternyata habis itu dipukul-pukul jadi bunga kayak gini. Kalau tak dipukul, oh, tak dipukul? tak cantik. Tak cantik ya? Oh, tak jadi bunga tuh. Nah, harus ditepuk-tepuk. Jadi bunga nih, wah masya Allah. Ini air tangan makcik ini pasti ini dia yang udah mateng, langsung aja kita cocor dengan kuah karinya. Ini khas Malaysia guys, rasanya tuh mantep banget ala katus ya. Apalagi ditambah dengan suasana tepi pantai yang syahdu banget, ditambah minum kopi luwak yang white coffee ini yang nggak bikin perut kalian kembung. Waduh, ini makin mantap melengkapi sore hari ini. Kalau kalian nggak suka yang creamy, kalian juga bisa nyoba black coffee luwak ini guys. Usah khawatir untuk tambah gula karena di dalam sasetnya tuh udah ada gula dan takarannya pas banget. Kalau udah ada roti canai kayak gini dan kopi luwak, nikmat mana lagi yang kamu berusaha apa nggak pengen nyore bareng di belakang rumah yang pemandangannya sebagus ini. Memang waktu menjelang senja itu adalah waktu yang paling bagus buat menunggu maghrib, apalagi ditemani dengan kopi luwak plus 9 dan memandang langit yang sangat indah. Buat kalian yang udah nonton sampai akhir, terima kasih banyak. Mantap, jangan Mas. lupa selalu sholawat dan semoga rezeki yang melimpah selalu menghampiri Amin, kita. ya Rabbal Sampai Alamin. jumpa di video berikutnya. Dadah. Awalnya orang Indonesia ini seolah meragukan ya dengan kota yang ada di Malaysia, salah satunya di Melaka. Mungkin sebelum datang ke Malaysia menganggap Melaka kan tidak kota besar ya. Tetapi setelah sampai di Melaka, kagum dan terkejut dengan suasana kota yang ada di Melaka. Dengan kotanya yang begitu sangat rapi, bersih, dengan pemandangan sepanjang sudut kotanya penuh dengan makna sejarah. Ya memang, kota Melaka di Malaysia salah satu destinasi pusat pelancongan yang penuh dengan sejarah. Dan juga aneka hidangan makanannya pun juga tidak perlu diragukan. Kemudian mbak-mbak bule atau kakak-kakak bule pun juga teruja dan terkejut dengan rasa roti canai yang ada di Malaysia. Ya memang roti canai yang ada di Malaysia ini merupakan salah satu roti yang pernah menjadi salah satu roti yang terbaik di dunia. Hingga skill anak muda di Malaysia dalam pembuatan roti canai begitu sangat-sangat membuat saya pun juga terpukau ya dengan skill roti canai terbangnya. Dan dari segi harga makanan di Malaysia memang juga tidak begitu terlalu mahal sahabat-sahabatku semua. Kalau ingin menikmati kuliner tradisionalnya, saya sarankan untuk sahabat-sahabatku semua yang biasanya menjadi salah satu food vlogger, kalian lebih baik datang ke kampung-kampung. Maka di situ kalian akan menemukan cita rasa makanan Malaysia yang benar-benar enak atau sedap sangat. Oke, sahabat-sahabatku semua, tidak sampai di sini saja ya. Ternyata makanan Malaysia pun juga menjadi salah satu inspirasi di Indonesia bagi orang-orang yang pernah merantau di Malaysia, sehingga pulang pun membuat usaha salah satunya jualan roti canai Malaysia. Cukup sekian. Yang suka dengan videonya, reaksinya Bang Toham Lesing, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.